Nah, Yesus adalah eksistensi sebelum dilahirkan sebagai Yesus Kristus sudah eksis sebelum dilahirkan sebagai daging. Bingung nggak kira-kira? Yesus Kristus sudah eksis. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai seorang mu'alaf yang keluar-keluar di dalam sebuah pengajian. Ini sih kayaknya di masjid untuk memberikan pengajaran kepada umat Islam. Teman-teman, dimana tentu saja kita tidak heran ya kalau ceramah mereka itu kebanyakan menggunakan Alkitab gitu ya. Bukan Al-Quran, tapi kebanyakan menggunakan Alkitab. Nanti kalau kita meluruskan begini, mereka menganggap kita sebagai penistaan, penghina mereka. Kemudian mereka sangat membenci kita kalau kita meluruskan seperti ini. Nah, dimana dikatakannya tadi bahwasanya bingung, orang-orang Kristen itu bingung gitu ya. Karena Yesus itu sudah ada, ya, eksistensi Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dia dilahirkan jadi daging atau sebelum jadi daging gitu ya. Jadi orang Kristen suka muter-muter katanya gitu. Makanya orang Kristen katanya itu banyak jadi pengacara karena ya muter sini muter sana. Makanya orang Kristen harus minum obat katanya. Harus banyak minum obat sakit kepala supaya ini karena ajaran Kristen itu muter-muter-muter. Nah, benarkah demikian teman-teman sekalian? Mari langsung saja kita cek videonya berikut ini. Nah, Yesus adalah eksistensi sebelum dilahirkan sebagai Yesus Kristus sudah eksis sebelum dilahirkan sebagai daging. Bingung nggak kira-kira? Yesus Kristus sudah eksis, sudah ada sebelum dilahirkan sebagai daging. Nah, ia kekal, sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ya, saya ulangi lagi, ia kekal, sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan ia tetap terus ada. Ya. Ia adalah salah satu dari pribadi Tuhan Trinitas yang menciptakan dunia ini. Kira-kira bingung enggak? Rumet. Ya. Sebelum saya lanjut ya. Jadi kalau baca buku Kristen, baca bukunya orang Kristen, itu siap paramek. Ya, siap paramek ya Pak Edi ya. Karena apa? Bahasanya berputar-putar. Ya, bahasanya berputar-putar. Ya. Nah, mungkin itu juga yang kemudian apa ya? Pola seperti itu kemudian yang menginspirasi daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu, misalnya kayak Ambon, NTT, itu orangnya kebanyakan jadi pengacara. Kan berputar-putar, ya, belit-belit, pokoknya ngomong supaya orang pusing gitu. Itu Kristen. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada mu'alaf ya, yang tentu saja modal dusta, modal takiyah, dan modal fitnah ya, penistaan kepada Kristen ya. Nah, kalau kita lihat, mereka hampir setiap saat ketika ceramah yang mereka bahas adalah Alkitab. Nah, bagaimana mungkin orang Kristen diam seperti saya? Mana mungkin saya diam membiarkan orang-orang gila seperti ini menafsirkan, menuduh, memfitnah tentang iman saya? Wajar dong kalau saya bersuara. Indonesia memberikan hak jawab, memberikan kepada kita hak jawab kita, menggunakan hak jawab kita maksud saya. Jadi ya saya gunakan hak jawab saya untuk meluruskan kalian. Nah,
apa yang disampaikannya tadi, bahwa Yesus Kristus, eksistensi Yesus Kristus itu sudah ada sebelum menjadi daging, gitu ya. Sudah ada. Jadi ini yang membingungkan, kata dia. Jadi juga sebuah narasi di terakhir video, kalau belajar tentang buku-buku Kristen, siapkan Pramex, obat sakit kepala, karena itu dia suka mutar-mutar, ya. Orang Kristen itu suka mutar-mutar, sehingga ya dikatakan juga banyak mereka jadi pengacara gitu ya, seperti suku Ambon katanya, bawa-bawa suku Ambon, lalu supaya orang tuh pusing gitu ya, mutar-mutar supaya orang pusing gitu ya, atau lawan debatnya itu pusing, kata dia gitu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya ini adalah narasi yang kejam. Ini narasi yang memojokkan iman kekristenan. Mengapa sih bukan Al-Quran yang Anda jelaskan? Mengapa bukan iman di dalam Islam? Bahas tentang Muhammad, tentang istri Muhammad, berikan penjelasan kepada umat bagaimana cara Muhammad supaya adil kepada istri-istrinya. Nah, ini lebih berbobot, lebih bermanfaat bagi umat Islam kalau yang diajarkan adalah tentang Islam itu sendiri. Tapi kalau diajarkan tentang Kristen, ya wajar Anda suruh mereka minum obat Pramex dulu, karena mereka pasti akan pusing, nggak akan paham tentang kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, dia keberatan tentang Yesus kekal, sudah ada sebelum dunia diciptakan. Yesus Kristus sudah eksis sebelum dilahirkan menjadi daging. Yesus Kristus tetap ada, dia kekal untuk selama-lamanya. Ini membingungkan, kata dia. Kemudian Yesus Kristus salah satu dari pribadi Tuhan Trinitas yang menciptakan dunia, ya gitu ya. Jadi bingung di situ, apakah Yesus juga ikut menciptakan dunia atau tidak? Nah, sebenarnya tidak membingungkan, teman-teman sekalian. Ya, jadi apa yang dialami oleh mu'alaf ini kurang lebih seperti yang dialami orang-orang Yahudi gitu ya, atau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mencari-cari celah untuk menjatuhkan Tuhan Yesus Kristus selama dia ada di dunia. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 8, teman-teman, ayat 48 hingga ayat yang ke-59, teman-teman nanti bisa cek di situ. Tapi saya akan bacakan satu ayat dulu tentang ayat yang 58-nya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Mereka tidak senang ketika Yesus mengakui bahwa dia adalah Allah itu sendiri, dia satu dengan Bapa. Itu orang-orang Yahudi tidak terima. Mereka tidak menerima itu. Mereka membenci Yesus. Nah, kurang lebih seperti mu'alaf ini. Ketika kita katakan Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka membenci kita. Ketika kita katakan Yesus Kristus itu kekal, ya, dia adalah hakim yang adil. Dan Al-Quran juga menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil, seadil-adilnya di akhir zaman. Ya, itu jelas. Dan Alkitab lebih menerangkan lagi bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, betul. Ya, kita melihat di sini. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, teman-teman sekalian. Firman Tuhan berkata begini, "Aku adalah Alfa dan Omega." Ini kata Yesus. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi jelas eksistensi Yesus itu sudah ada sebelum memang dia dilahirkan menjadi daging. Sudah ada karena dia kekal. Saya katakan, teman-teman sekalian, bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Logos, Sang Firman Allah, Kalimatullah yang dikenal oleh Islam. Nah, Allah itu, mengapa itu dikatakan Trinitas? Allah itu yang pertama, dia punya pribadi utama yang kita panggil sebagai Bapa. Ya, Yahweh. Oke, kemudian Yahweh ini, Bapa ini punya firman yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah menjadi daging. Karena dia kekal gitu. Kemudian firman ini, ya, itu melekat pada diri Allah Bapa. Makanya Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Lalu Yahweh Bapa tadi punya roh. Roh Kudus.
yang menyertai orang-orang percaya dari sekarang ya sampai kepada kekekalan. Mulai dari abad pertama hingga sampai nantinya kiamat. Roh Kudus itu akan tetap berada di dalam hati orang-orang percaya untuk menginsafkan, untuk mengingatkan, menyadarkan, bahkan untuk menolong, menghibur orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih, ditentukan, mereka tidak akan murtad, mereka tidak akan meninggalkan Yesus, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus mengatakan aku sudah ada, ya sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu betul teman-teman sekalian, karena Yesus kekal melekat pada diri Allah. Nah, kalau kita melihat tadi ya di dalam penyampaian mu'alaf ini, bahwa Yesus Kristus itu salah satu dari pribadi Tuhan Trinitas yang menciptakan dunia. Itu jelas karena dia melekat pada diri Allah. Ada pribadi Allah Bapa, ada pribadi Allah anak atau anak Allah Yesus Kristus ya, pribadi anak Allah Yesus Kristus, kemudian pribadi Roh Kudus. Nah, ini 3 pribadi dalam satu hakikat ketuhanan. 3 ini menjadi satu. Karena mereka tidak bisa dipisahkan. Itu disebut dengan Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa Tuhan, Firman atau Yesus Tuhan, Roh itu yaitu Roh Kudus itu adalah Tuhan. Maka ketiganya adalah satu. Ya, itu Trinitas teman-teman. Sangat sederhana sekali. 3 pribadi dalam satu hakikat ketuhanan. Nah, begini. Kalau kita membuktikan kepadanya mengenai Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Perhatikan teman-teman sekalian. Di sini ada 3 pribadi. Pribadi yang pertama adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di dalam ayat 2 ya, roh Allah melayang-layang. Roh Allah, 2 pribadi. Kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ada 3, ada suara berfirman, ada suara di situ. Kalimat itu yang disebut dengan Yesus Kristus. Ya, dia nanti memperkenalkan dirinya ketika dia menjadi manusia. Nah, untuk lebih lagi mendekati penjelasan ini, kita melihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 ya. Saya akan bacakan. Pada mulanya adalah firman, ya, logos, Yesus Kristus tadi. Ya, atau firman yang melekat pada diri Allah tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Suara itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, jelas. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman itu. Tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 tadi, berfirmanlah Allah, jadilah terang maka jadilah. Jadi tidak ada sesuatu hal yang telah jadi tanpa firman, tanpa Yesus Kristus ini. Kemudian di dalam ayat 14 jelas dan terang benderang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yo, gimana? Bingung? Ya, nggak usah bingung-bingung. Yang bingung itu adalah orang-orang yang dikhususkan untuk binasa. Yang bingung itu adalah orang-orang yang disebut dengan antikristus. Karena bagaimanapun kita menjelaskan, mereka tidak akan percaya. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah penjelasan saya mengenai tentang Tuhan Yesus Kristus, Sang Logos itu, Sang Firman yang kekal itu, yang tetap melekat pada diri Allah untuk selama-lamanya. Dan Yesus Kristus akan tetap ada dan akan datang dan untuk ya selamanya.
Dia nantinya akan membawa kita kepada tempatnya, yaitu surga yang kekal. Maka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya dialah yang bisa membawa Anda ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.